Salam kerahiman. Hari ini 27 Oktober. Kita akan baca dari 1598 dan 1607. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1598, 13 Februari 1938. Aku melihat betapa Tuhan Yesus enggan datang kepada jiwa-jiwa tertentu dalam komuni kudus. Ia mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Aku memasuki hati tertentu serasa masuk ke dalam sengsara yang kedua. 1607, 16 Februari 1938. Ketika aku berdoa kepada hati Yesus yang hidup dalam sakramen Maha Kudus untuk wujud imam tertentu, tiba-tiba Yesus menunjukkan kebaikannya kepadaku dan berkata kepadaku, aku tidak akan membebankan kepadanya suatu pun yang melampaui kekuatannya. Hari ini pendek bacaannya, tapi kita nanti bisa dengarkan sharing dari seorang ibu ya. 1598 terjadi 13 Februari 1938, tahun Suster Faustina meninggal. Jadi kalau seperti itu kita bisa tahu kondisi tubuhnya sudah semakin lama semakin lemah. Yesus katakan, aku memasuki hati tertentu serasa masuk ke dalam sengsara kedua. Di situ Suster Faustina bilang ya, Yesus enggan masuk atau enggan datang kepada jiwa-jiwa tertentu dalam komuni kudus. Jadi pada waktu komuni kudus kan segala macam orang datang, bisa menyambut tubuh Kristus, maju ke depan ya. Nah, di sini Yesus sharing pada Suster Faustina, aku memasuki hati tertentu serasa masuk ke dalam sengsaraku yang kedua. Kita bisa bayangkan ya, kesengsaraannya Yesus pada waktu jalan salib, pada waktu dia dalam sakratul maut. Dan sekarang Yesus bilang dia seperti merasakan kembali penderitaan tersebut. Masuk ke dalam jiwa tertentu. Nah, saya cerita dulu awalnya ya. Jadi ada seorang ibu, saya tanya, mau nggak berbagi sharing untuk untuk channel ini? Dan saya kasih 2 nomor tersebut. Dijawab bahwa dia bilang dia kaget kenapa bisa dapat nomor diary 1598 ini. Sebetulnya saya kaget katanya gitu ya. Dan dia udah jawab di grup, dia nggak mau sharing ya. Tapi dia bilang kepikiran kenapa kok saya bisa kasih nomor itu ke dia, padahal saya juga nggak tahu background dia, nggak kenalnya ya kenal di YouTube ya, jadi nggak tahu betul-betul nggak tahu background dia. Tapi akhirnya melalui peristiwa ini ibu tersebut bilang bahwa saya yakin bahwa pemberian nomor itu bukan dari saya maunya saya ya, tapi pasti peran Roh Kudus yang kasih nomor itu kepada dia. Karena saya pun asal kasih ya, maksudnya kalau mau sharing ya saya kasih bahannya. Silahkan bertanya, silahkan sharing, silahkan kasih pendapat. Poinnya seperti itu. Seperti yang mungkin Bapak Ibu dengar kemarin. Yang kemarin juga sama. Kepada Ibu Titi saya cuma kasih nomornya, dia bertanya, merupakan suatu pertanyaan kepada kita semua ya setelah dia baca nomor tersebut. Jadi dia bilang dia udah coba menghindar, dia bilang lain kali aja ya, tapi dia tetap nggak tenang. Nah ini menjadi satu sharing juga bahwa kalau Roh Kudus sudah berkarya, kita pasti menghindar pun kita akan menjadi tidak tenang ya. Dan ternyata akhirnya ibu ini sharing, dia bilang memang ada hal luar biasa yang dia alami. Dia cerita begini, memang ada hal yang luar biasa setelah mengikuti renungan ibu, maksudnya renungan menggali rahmat setiap hari ini ya. Dulu saya nggak bisa memaafkan seorang suster. Dia udah didoakan, udah
ya mungkin dinasehati, sudah dibujuk, sudah macam-macam ya. Tapi ibu ini bilang nggak bisa, saya nggak bisa memaafkan suster tersebut. Ya. Tapi melalui satu renungan saya juga nggak tahu yang hari apa ya. Tapi dia bilang saya jadi sadar. Dan dia percaya dulu Yesus masuk ke dalam hatiku, serasa masuk ke dalam sengsaranya yang kedua. Jadi pada waktu dia belum bertobat, pada waktu dia masih nggak bisa mengampuni orang tersebut, dia bilang bahwa betul ternyata Yesus masuk ke dalam hatinya itu seperti Yesus masuk mengalami sengsaranya yang kedua. Karena dia bilang di hati dia itu ada rasa benci, ada rasa marah, dan nggak bisa memaafkan orang itu. Nah, dia bilang dia percaya dengan dorongan Roh Kudus, maka nomor itu 1598 dilempar kepadanya. Makanya hati dia nggak tenang kalau dia nggak sharingkan masalah ini. Jadi dia sharing. Sharingnya itu terjadi pada tahun 2006 ya. 2006 dia punya anak, salah satu anaknya mau masuk ke biara. Ya, reaksi orang tua semua hampir sama ya. Nggak setuju kalau anaknya mau masuk jadi biara. Tapi dia mengalami satu kejadian, hampir terjadi kecelakaan, dan akhirnya dia sadar dia nggak boleh menghalangi niat anaknya untuk masuk biara. Akhirnya dia izinkan anak itu masuk biara, tapi izin yang setengah-setengah, dengan harapan, dengan pikiran, paling juga 6 bulan, nanti 6 bulan juga dia nggak betah, dia pulang ya. Tapi ternyata setelah 1 tahun nggak pulang. Dia khawatir juga bagaimana keadaan anaknya. Dia khawatirnya gini, ya lucu juga ibu ini, tapi dia sangat terbuka dan terus terang. Mungkin anaknya mau pulang, tapi mungkin anaknya malu karena niat masuk biara kan maunya anaknya. Kalau nanti anaknya pulang kan seolah-olah tuh kan memang kamu nggak bisa. Jadi mamahnya berpikir mungkin anaknya mau pulang tapi nggak berani pulang. Jadi mamahnya lah yang jemput ke sana. Ceritanya ya kalau udah dijemput anak itu nggak usah malu, mau pulang pulang aja gitu ya. Tapi ternyata memang anaknya memang betul mau jadi biarawati. Lanjut. Nah, pernah suatu kali dia pergi ke biara tempat anaknya itu proses menjadi biarawati ya. Nah, di situ dia melihat anaknya sakit. Karena dia melihat anaknya sakit, jadi dia berpikir lagi, waduh, jangan-jangan biaranya mungkin kurang uang. Jadi nggak bisa ngobatin anaknya ke dokter. Jadi dia berbuat baik, dia berniat baik, dia bilang sama salah satu suster di sana, kalau misalnya biaranya nggak ada uangnya, saya bisa keluarin uang untuk membiayai anak saya berobat ke rumah sakit supaya anaknya sembuh, nggak jadi sakit-sakitan. Kalau lihat dari sini betul kan, nggak ada sesuatu yang salah gitu ya. Tapi di situ suster itu bilang di dalam biara nggak ada spesial, semua sama. Jadi nggak ada yang treatment spesial kepada si anak ini ya. Nah, jawaban itu oleh si ibu merasa jawaban yang sangat menyakitkan karena tujuan dia baik kok. Dia nggak harus keluar uang, dia rela keluar uang. Kalau anaknya sakit ya dia obatin. Sebagai orang tua yang tetap masih memperhatikan anaknya supaya anaknya jangan sakit-sakitan. Tapi kok respon susternya seolah-olah, oh kamu mau minta anak kamu spesial di sini. Nggak ada spesial-spesial di sini. Semua sama ya. Nah, jawaban itu yang membuat dia kesel, marah, sampai ke tulang katanya ya. Pokoknya saya nggak bisa ampuni suster tersebut. Jadi kita lihat ya. Suatu peristiwa bisa saja terjadi banyak salah paham. Ya. Tapi cara menghadapi yang berbeda, akibatnya juga berbeda. Si ibu ini merasa tersinggung, merasa kok bukan diterima kasihin tapi kok malah diomongin seperti itu, sepertinya dia mau anaknya spesial, padahal dia bukan mau minta seperti itu.
kok suster itu bisa duga dia sejelek itu. Jadi banyak hal yang membuat dia menjadi kesel, benci ya. Nah, sampai itu terjadi tuh bertahun-tahun. Karena waktu itu anaknya sudah tahun berapa ya, 2013 kalau nggak salah, sudah kaul kekal, sudah jadi biarawati. Bayangin ya, dari tahun 2006, 2013 anaknya sudah jadi biarawati. Dari 2013 terus sampai sekarang 2020, 7 tahun lebih, berarti dia memendam dendam tersebut, benci tersebut, marah tersebut. Sementara dia terima komuni sebelum masa Covid. Nah, di sini dia mengambil satu pencerahan atau satu kesimpulan. Berarti selama ini dia menyambut komuni, sepertinya Yesus itu menderita lagi karena di dalam hatinya itu penuh dengan kebencian. Nah, bagusnya dia juga masih mau dengar nasihat adiknya. Jadi ini adiknya yang memberi nasihat kepada dia. Coba dengerin channel YouTube Menggali Rahmat, channel saya katanya ya. Dan ibu ini juga cerita, saya juga nggak tahu kenapa, kok saya mau aja ya. Jadi akhirnya dia dengerin. Dan pelan-pelan ternyata renungan-renungan tersebut membuat aku merasa bersalah. Dan aku jadi sadar. Jadi bukan renungan saya ya, tapi keterbukaan dia memang terbuka mau mencari Tuhan, mencari rahmat Tuhan, mencari pencerahan dari Tuhan, maka secara bertahap sehari lepas sehari Tuhan berikan pencerahan tersebut sampai akhirnya dia merasa iya saya salah. Jadi dia udah nggak nyalahin lagi suster itu. Dia salah, kenapa sampai saat ini dia masih benci. Padahal Tuhan bilang jangan membenci orang. Ya, dia tahu dia salah, dia sadar, dan dia bilang ternyata selama ini dia itu sedang menyalibkan Yesus. Sekarang aku sudah melepaskan kebencian tersebut. Dia sudah betul-betul plong, dia sudah tidak benci lagi sama suster tersebut, sudah nggak ada rasa benci. Dia juga nggak mau Yesus sedih, tapi sekarang dia mau menyenangkan Tuhan. Jadi kalau dia terima komuni, Yesus masuk ke dalam jiwa dia, ke dalam tubuh dia, ke dalam hati dia, Yesus tidak menemukan lagi kebencian. Yesus nggak menderita lagi seperti penderitaan yang kedua kali, tapi Yesus merasa nyaman, merasa senang karena hatinya sudah nggak ada kebencian, sudah dibersihkan. Jadi Tuhan kerja itu luar biasa ya, melalui satu peristiwa, tapi ternyata Tuhan pakai adiknya juga untuk memberikan informasi kepada dia tentang channel Menggali Rahmat ini. Padahal ibu ini juga cerita bahwa dia punya papahnya punya kakak juga jadi Romo. Ya, jadi memang ini keluarga sudah keluarga yang banyak yang menjadi biarawan biarawati ya. Papahnya punya kakak Romo. Nah sekarang anaknya dia menjadi suster, menjadi biarawati. Lanjut ke 1607. Itu juga terjadi pada bulan Februari, 16 Februari 1938. Suster Faustina berdoa pada Yesus di Sakramen Maha Kudus untuk wujud imam tertentu. Di sini Suster Faustina juga mengajar kita untuk kita peduli berdoa untuk orang lain. Ya, kalau Suster Faustina pergi ke ruang Sakramen Maha Kudus, dia berdoa untuk imam tertentu ya. Dan Yesus bilang, aku tidak akan membebankan kepadanya sesuatu pun yang melampaui kekuatannya. Ini juga menjadi pegangan buat kita semua. Ada orang yang bilang, waduh Bu Esther, saya sudah mengalami masalah yang begitu berat, saya udah nggak sanggup lagi. Kalau dia ngomong kayak gitu berarti dia sebetulnya tidak percaya firman Tuhan, di mana Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan dia jatuh tergeletak. Sekarang Yesus bilang, tidak akan melampaui kekuatannya. Jadi kalau kita masih mengalami hal tersebut berarti kita masih punya kekuatan lebih untuk bisa mengatasi hal tersebut. Tuhan izinkan itu terjadi.
Tapi pasti juga ada jaminan dari Tuhan tidak akan melampaui kekuatannya. Jadi kalau kita kembali lagi sharing tadi, Ibu Mary namanya ya. Tahun 2006 dia nggak rela anaknya jadi biara. Dia takut, ada khawatir, bahkan berharap batal. 2007, 2008 ketemulah sama suster tersebut. Anaknya KAU 2013. Dari menggali rahmat tahun 2020, dia baru bisa rasa plong. Jadi kalau saya hitung, Ibu Mary ini ada kekecewaan, kebencian selama 12 tahun. Betapa susahnya hidup dia ya. Selama 12 tahun diisi dengan hal-hal yang mendatangkan kebencian, kemarahan. Tapi ini suatu proses ya. Imannya tumbuh. Melalui berbagai peristiwa dia jadi mengenal Allah. Bukan Allah yang secara tulisan, Allah baik, Allah esa, Allah kasih, tapi dia bisa merasakan Allah yang sungguh-sungguh tersirat, yang dia rasakan karena dia mengalami Allah. Dia mengalami bagaimana proses dia selama sekian tahun sampai akhirnya dia bisa punya niat untuk tidak mau membuat Yesus sedih lagi, tapi mau menyenangkan Tuhan Yesus. Itu aja sampai hari ini sharingnya. Terima kasih buat Ibu Mary. Saya tetap buka buat Bapak Ibu yang ingin sharing, ingin bertanya atau memberikan pendapat supaya kita semakin kaya. Betapa yang mengalami problem masalah juga banyak. Tapi Tuhan melalui setiap masalah akhirnya selalu adalah sesuatu yang terbaik buat kita semua. Baik, kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa atas pengajaran pada hari ini. Dan kami semakin dikuatkan oleh Ibu Mary melalui sharingnya, melalui pergulatannya, melalui gejolak hatinya, keinginan pribadinya, sampai akhirnya dia menemukan Engkau secara pribadi sebagai Allah yang betul-betul hidup. Dan juga dia punya niat Tuhan untuk menyenangkan Engkau, enggak membuat Engkau lagi sengsara, enggak membuat Engkau lagi sedih, tapi menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Melalui sharing ini pasti juga akan banyak manfaatnya buat kami semua juga yang masih memegangi dendam, marah, benci, sakit hati. Biarlah melalui sharing ini semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin banyak orang yang bisa mempunyai hati yang terbuka sehingga Engkau bisa bersatu dengan hati kami masing-masing, bertahta, berdiam nyaman di hati kami masing-masing. Kami mau berdoa secara khusus untuk Ibu Mary ya Tuhan, untuk dia, Engkau pakai dia sebagai alat-Mu Tuhan, supaya dia juga bisa memancarkan belas kasih-Mu. Engkau berkati juga keluarganya dan terutama juga berkati anaknya yang menjadi biarawati, supaya juga Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk memperbesar kerajaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.
将